Halo Sobat Nime, kali ini kita buat lagi video spoiler set buat Martial God Asura untuk menutupi video yang hilang. Dan tanpa bertil-til langsung aja kita gas. Martial God Asura menceritakan tentang seorang bocah bernama Chu Feng. Bocah ini merupakan anak angkat dari keluarga Chu yang ditemukan di tengah hutan, yang dititipkan oleh seorang master yang sangat kuat kepada keluarga Chu. Karena bocah ini sangatlah lemah di awal chapter dan juga tidak memiliki garis keturunan keluarga Chu, ia sering dibully dan juga tidak diterima oleh anak-anak keluarga Chu lainnya. Dan siapa yang menduga kalau Chu Feng sebenarnya adalah anak yang sangat kuat dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Bahkan ia dapat mengeksekusi para master dan juga musuh-musuhnya yang memiliki level kultivasi di atasnya. Dah yuk kita langsung aja mulai perjalanan Chu Feng hingga menjadi OP parah. Suatu malam di benua 9 provinsi terjadi suatu badai besar petir menyambar-nyambar. Seorang kaisar pun menyadari kalau petir yang datang ini bukanlah petir biasa. Kaisar pun sadar kalau petir ini membawakan suatu pesan khusus yang ia pahami kalau akan datang seorang bocah yang diberkahi oleh surga. Ketika sambaran petir yang dengan sangat kuat itu menyambar di sekitaran provinsi Asura, Kaisar pun langsung memberikan suatu perintah langsung. Perintah untuk mengumpulkan, menangkap, dan membawa seluruh anak-anak yang baru saja lahir di kota Asura. Karena ia tahu petir yang menyambar ini adalah suatu pertanda dari langit kalau akan ada Devi dan Badi yang akan segera muncul. Dan benar saja, seketika di provinsi Asura terjadi suatu penculikan besar-besaran kepada anak-anak yang baru saja lahir. Di salah satu rumah yang ada di provinsi Asura juga tidak luput dari ketukan pintu. Tapi ternyata yang mengetuk pintu adalah seorang bocah kecil yang bernama Chu Feng. Bocah ini terlihat sangat lusuh dan juga kumel. Ia terlihat seperti ini dan ternyata hal ini disebabkan oleh sambaran petir. 5 tahun berselang setelah hari itu, kini Chu Feng pun telah tumbuh menjadi seorang anak kecil yang sehat dan juga ceria. Dan saat ini, Chu Feng pun sudah menjadi seorang murid dari perguruan atau Sekte Asu Dragon. Dan bertepatan dengan hari ini, Sekte Asu Dragon juga sedang mengadakan perekrutan murid-murid perguruan. Dan saat ini juga, Chu Feng pun bertugas sebagai seorang panitia penerimaan di bagian paling luar dan menyampaikan kalau penerimaan murid ini telah berakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Chu Feng tidak berlangsung baik, karena Chu Feng hanyalah sebagai murid luar yang tidak dihargai. Hal itu terjadi karena murid luar merupakan status paling rendah yang ada di Sekte Asura, dan status murid di Sekte Asura terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada murid luar dengan mantel berwarna biru muda. Yang kedua ada murid dalam dengan mantel berwarna ungu, sedangkan yang terakhir adalah murid inti dengan mantel berwarna merah. Bahkan di dalam sekte terdapat suatu diskriminasi terhadap status murid yang sering menganggap murid luar hanyalah kumpulan para pecundang. Tapi tidak semua tidak menyukai para murid luar, terutama gadis imut ini yang bernama Chuyu. Selain gadis cantik ini tidak seperti itu, gadis cantik ini juga adalah saudaranya Chu Feng, mengingat nama keluarga mereka sama. Dan gadis cantik inilah satu-satunya keluarga Chu yang sangat menyayangi Chu Feng. Tapi sayangnya tidak semua keluarga Chu menyukai Feng. Salah satunya bocah yang tidak menyukai Feng adalah si kampret ini yang bernama Chu Zhen. Bocah ini sangat tidak menyukai Feng, bahkan Zhen pun menganggap kalau Feng adalah aib bagi keluarga Chu. Hal itu terjadi karena Feng sudah berada di murid luar selama 5 tahun. Dan hal ini merupakan waktu yang sangat lama bagi seorang murid bertahan di tempat itu. Mereka bersaudara ini memang tidak memiliki suatu hubungan yang baik, dan hal itu juga memicu suatu pertaruhan di antara mereka yang menjadi suatu pemicu agar Feng dapat lulus dalam ujian murid dalam yang akan diadakan beberapa hari lagi. 10 hari kemudian tibalah saatnya ujian penerimaan murid dalam dimulai. Di dalam ujian ini untuk pertama kalinya diperlihatkanlah Surou yang merupakan murid inti yang akan menjadi seorang tetua yang akan bertanggung jawab dalam ujian kali ini. Dan Surou lah perempuan pertama yang akan oleh Feng di masa depan. Ujian pertama tidaklah berlangsung lama dan tidak juga menyulitkan karena Feng sudah mulai OP.
Feng pun juga dengan sangat mudah dapat mengalahkan monster beast yang memang seharusnya tidak ada di dalam ujian ini. Tapi ia dapat mengalahkannya dengan santuy-santuy saja. Selain menjadi murid dalam, reward sebagai murid pertama yang lulus ujian ini adalah mendapatkan sebuah buku seni bela diri. Dan disinilah Feng pun mendapatkannya. Tapi ia tidak mau mengakui sebagai orang pertama yang menyelesaikan ujian itu karena ia tidak ingin memancing perhatian. Keesokan harinya, Feng pun sudah lulus dan resmi menjadi murid dalam, dan di hari pertamanya ia lalu pergi menuju perpustakaan untuk meminjam buku seni bela diri untuk ia pelajari. Selain mempelajari teorinya saja, Feng juga mencoba teknik-teknik yang ia pelajari itu di aula khusus seni bela diri. 10 hari kemudian, Feng pun ada janji bertemu dengan saudaranya yaitu Chu Yu. Dan di pusat kota, Feng pun tanpa sengaja menabrak seorang pria besar yang membuatnya terjatuh. Tapi beruntung Feng pun diselamatkan oleh seorang pria lainnya ketika Feng akan dihajar oleh pria besar itu yang berasal dari aliansi SWORD. Sebagai anak baru, Feng pun bertanya tentang apa sih aliansi itu kepada seniornya ini. Dan pria ini pun mulai menjelaskan kalau aliansi adalah sekumpulan murid-murid untuk menjalankan suatu misi pengumpulan tanaman herbal. Dan yang terkuat saat ini adalah aliansi SWORD dan juga aliansi Wing. Tak lama setelahnya, Feng pun bertemu dengan Chu Yu. Saat ini ternyata Chu Yu sedang membagikan selembaran rekrutmen untuk menjadi anggota aliansi keluarga Chu. Dan ia mengundang Feng untuk datang nanti malam ke pertemuan aliansi keluarga Chu. Mengingat Feng juga memiliki nama keluarga Chu. Pada malam harinya, Feng pun pergi menemui gadis cantik ini. Dan di sana, Chu Yu pun membawa Feng menemui anak-anak dari keluarga Chu lainnya. Dan ternyata di dalam sana Feng tidak diterima. Di sana Feng pun sedikit tersinggung dengan sikap anak-anak dari keluarga Chu. Feng juga mengatakan kalau dirinya tidak ingin masuk ke dalam aliansi ini. Ia hanya ingin menagih janji dari buah pertaruhannya dengan saudara Chu Zhen. Tapi sayangnya salah seorang anak dari keluarga Chu lainnya tidak terima dengan pertaruhan mereka. Dan keributan mereka pun dihentikan oleh ketua aliansi Chu, yaitu Chu Wei. Di sini, Chu Wei pun meminta mereka untuk bertarung untuk mendapatkan hadiah pertaruhan yang memang seharusnya milik Feng. Dan dengan sangat mudah, Feng pun dapat mengalahkan saudaranya itu dalam pertarungan dan mendapatkan benda yang memang seharusnya ia miliki. Setelah kejadian itu, Feng pun pergi pulang dan dalam perjalanannya ia dijegat oleh Chu Cheng. Pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik yang mengakibatkan keduanya harus terlibat dalam suatu pertarungan. Bahkan saat ini pertarungan mereka pun tidak berlangsung adil karena Chu Cheng saat ini juga dibantu oleh Chu Zhen untuk menghajar Feng. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Feng pun dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Keesokan harinya, Feng pun diajak pergi bersama gadis cantik ini. Dan ternyata Feng diajak menemui Chu Wei sebagai ketua aliansi keluarga Chu. Chu Wei memang menerima Feng untuk masuk ke dalam aliansi atas desakan Chu Yu. Tapi ia juga menyinggung kalau Feng sangatlah tidak tahu malu karena Feng dapat bergabung atas dukungan saudara perempuannya. Dan Chu Wei pun juga mempermalukan Feng di halayak umum. Dan tak lama setelahnya muncullah dua orang bernama Bai Long dan Bai Hu yang merupakan anggota aliansi Wing, aliansi terbesar yang ada di murid dalam. Mereka berdua ini pun datang untuk mengajak Feng bergabung ke dalam aliansi Wing. Tapi Feng pun memberikan jawaban kalau dirinya tidak ingin masuk ke dalam aliansi manapun. Kedua bersaudara Bai ini pun melaporkan hal ini kepada seorang gadis cantik bahwa mereka gagal dalam merekrut Feng. Dan tentu saja hal ini membuat gadis cantik ini kesal dan langsung menghempaskan salah seorang di antara mereka. Gadis cantik ini bernama Sumai, salah seorang wanita Feng di masa depan. Keesokan harinya, acara event pemburuan tanaman herbal pun dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Feng pun mengikuti event dalam mencari tanaman herbal. Hingga malam hari pun tiba, Feng pun hanya mendapatkan sedikit tanaman herbal. Saat Feng sedang santuy-santuy, ia didatangi oleh saudara-saudaranya yang berasal dari keluarga Chu lainnya. Dan seperti biasa, banyak sekali anggota keluarga Chu yang memang kampret. Salah seorang kampret pun memancing amarah Feng hingga Feng mengeluarkan aura petirnya yang sangat mengancam. Yang tentu saja hal ini membuat si kampret ini langsung gercep. Dan tak lama setelahnya mereka pun berpisah. Setelah mereka berpisah, terdengarlah suatu teriakan yang berasal dari gadis merah ini. Dan sebagai saudaranya yang baik, Feng pun datang memberikan bantuan. Dan ia juga mencoba mengulur waktu agar saudaranya dapat melarikan diri.
Karena Feng tidak dapat mengalahkan kampret-kampret dari aliansi SWORD, Feng pun memutuskan untuk kabur karena ia tahu kultivasinya tidak cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Feng yang melarikan diri tanpa sengaja ia masuk ke dalam tanah larangan yang disebut sebagai Merat Bones Graveyard. Di sana untuk pertama kalinya Feng juga bertemu dengan Pak Tua ini. Karena mereka masuk ke dalam tanah larangan, tentu saja membuat kampret-kampret ini diserang oleh suatu kekuatan yang membuatnya langsung tewas. Dan di sini Feng pun juga tidak luput dari serangan itu. Tapi karena Feng adalah MC-nya dan ia tidak mungkin tewas, bahkan Feng pun mengeluarkan suatu cahaya petir di sekujur tubuhnya yang membuat Pak Tua itu pun memberikan suatu hadiah kepada Feng. Di hari ke-9 event pemburuan tanaman herbal, Feng pun bertemu dengan seorang gadis yang sedang bertarung dengan monster Sand Spirit. Karena Sand Spirit ini cukup kuat, mereka pun membuat suatu perjanjian akan saling membantu untuk mengalahkan spirit itu dan membagi hasilnya sama rata. Setelah membagi hasil sama rata dari spirit yang mereka lawan, gadis ini pun tahu kalau Feng ternyata memiliki kekuatan spirit. Suatu kekuatan spesial yang hanya dimiliki oleh orang satu dari banding 1 juta orang lainnya. Kekuatan yang sangat-sangat spesial. Gadis cantik ini juga memperkenalkan dirinya kepada Feng dengan nama Sumai, yang merupakan anggota inti dari aliansi Wing. Dan ia juga merupakan adik dari murid inti yaitu Surou, yang merupakan ketua panitia ujian murid dalam beberapa waktu lalu. Dan ia juga mengajak Feng untuk langsung bergabung dengan aliansi Wing. Tapi sayangnya lagi-lagi ajakan itu pun ditolak oleh Feng. Setelah event ini selesai, Feng pun juga memberikan sebagian hadiah buruannya kepada saudaranya yaitu Chuyu, salah satu anggota keluarga Chu yang sangat care kepada dirinya. Keesokan harinya, di kediaman Feng didatangi oleh saudara-saudaranya. Mereka datang mengajak Feng untuk pergi bersama-sama datang ke pertemuan keluarga Chu. Di sana, Chu Wei pun juga meminta maaf atas tindakannya beberapa waktu lalu. Dan tak hanya Chu Wei, tapi seluruh anggota aliansi keluarga Chu pun meminta maaf atas tindakannya kepada Feng beberapa waktu lalu. Dan mau bagaimanapun mereka ini adalah saudara yang membuat Feng memaafkan mereka semua. Beberapa hari kemudian, anak-anak keluarga Chu pun tiba di kota Qingzhou, kota asal keluarga Chu. Dan setibanya di gerbang kota, Feng pun bertemu dengan Chu Sun, yang merupakan murid dari sekte Thousand Wind. Tapi Feng pun tidak peduli dengan bocah ini, walaupun ia mencoba memprovokasi Feng. Dalam kediaman keluarga Chu, Feng pun bertemu dengan ayahnya dan juga bertemu dengan kakaknya, yang bernama Chu Guyu. Beberapa hari kemudian, sesuai tradisi keluarga Chu, mereka akan mengadakan suatu kompetisi keluarga yang akan mempertemukan anak-anak keluarga Chu dalam pertarungan untuk melihat bakat yang dimiliki oleh penerus keluarga Chu. Di dalam pertarungan pertama, Feng pun juga harus bertemu dengan Chu Zhen. Tapi karena Zhen pernah merasakan boga mentah dari Feng sebelumnya, Zhen pun memutuskan untuk menyerah sebelum bertanding. Sedangkan di area lain, Chu Yu juga sedang berhadapan dengan Chu Sun. Tapi sayangnya gadis cantik ini tidaklah terlalu kuat dan kalah dalam pertarungan. Di pertarungan kedua, mempertemukan Feng dengan Chu Sun. Pertarungan mereka pun cukup menarik karena terjadi jual beli serangan di antara mereka. Tapi ya tentu saja pemenangnya sudah diketahui, yaitu Feng, ya kan? Dengan sekali boga mentah yang diberikan oleh Feng, Feng pun dapat memenangkan pertarungan itu dengan sangat mudah. Sedangkan di pertarungan lainnya, kakaknya pun juga terlibat suatu pertarungan dengan Chu Hongfei. Tapi sayangnya Chu Guyu ini harus dikalahkan dengan sangat mudah pula. Waduh. Puncak dari pertarungan ini pun terjadi ketika Hongfei harus bertemu dengan murid dari keluarga Su yang datang ke acara kompetisi keluarga Chu. Di sana Hongfei pun dapat dikalahkan dengan sangat mudah, padahal awalnya ia sangatlah sombong. Sebagai MC dan juga hero, Feng pun datang sebagai pembeda. Ia datang mewakili keluarga Chu untuk membantai perwakilan dari keluarga Su yang datang mengacau di pertemuan ini. Dalam pertarungan ini, Feng pun dapat dengan mudah membantai si kampret dari keluarga Su. Si kampret dari keluarga Su pun ini tidak terima dipermalukan di hadapan umum. Jadi saat ini ia mencoba mengeksekusi Feng dengan seni bela diri tingkat 4 yang terkenal sangat kuat di kampung-kampung. Tapi sayangnya efek dari ledakan itu memang cukup kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menghajar MC kita. Dan disanalah Feng juga menggunakan jurus teknik bela diri tingkat 4-nya untuk mengakhiri pertarungan ini. Setelah event keluarga selesai, Feng pun kembali ke sekte.
Dalam misi pertamanya sebagai murid dalam, Feng pun begitu rakus mengambil semua misi yang ada di papan misi. Tapi sayangnya sikap arogan dari Feng ini membuat salah seorang murid kesal. Tapi malahnya si kampret itu harus bonyok dihajar oleh Feng. Sedangkan di tempat yang sama, di papan misi yang berbeda terjadi suatu keributan. Ternyata keributan ini berasal dari kampret ini yang mencoba menyatakan cintanya kepada Sumai. Tapi ternyata Mai pun menolak permintaan itu. Bahkan Mai yang melihat ada Feng di sekitarnya, ia lalu mengalihkannya dan mengatakan kalau Feng adalah kekasihnya. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh Feng yang membuat si kampret ini kesal. Tapi dengan mudah Feng dapat menghajarnya. Setelah kejadian itu, Mai pun mengajak Feng ke kamarnya. Bukan untuk tapi malah gelut. Mai pun kesal karena Feng berani-beraninya menggandeng dirinya. Tak lama setelahnya datanglah seseorang yang mencari Feng. Bocah ini pun datang dan melaporkan kalau anak-anak aliansi keluarga Chu sedang ditangkap dan dihajar oleh anak-anak dari aliansi Liu. Karena ini ada hubungannya dengan gadis cantik Chuyu, Feng pun tanpa basa-basi ia langsung datang ke tempat aliansi Liu. Dan ia juga langsung menghajar para kroco-kroco yang ada di tempat itu dan ingin membebaskan anak-anak keluarga Chu yang telah ditangkap. Dengan kemampuannya, Feng pun di sini solo lord untuk memporak-porandakan aliansi Liu. Melihat saudari perempuannya bakal sama si jelek ini membuat Feng marah dan ia langsung memecahkan biji kelereng dari si kampret jelek itu. Tapi buah apa yang dilakukan oleh Feng dengan cara memecahkan biji kelereng si kampret jelek, Feng pun harus ditangkap oleh divisi hukum. Mai yang mengetahui kabar itu, ia melaporkan kepada kakaknya agar kakaknya dapat membantu Feng. Mai juga melaporkan kalau ia sudah mengkonfirmasi kalau Feng adalah seorang ward spiritis dan hal itu pun memaksa Suro harus menyelamatkan Feng. Dan ia juga berharap di masa depan Feng dapat menyelamatkan kota milik keluarganya. Beberapa jam kemudian, Feng pun yang akan segera dikuliti hidup-hidup, tapi sebelum hal itu terjadi, Surou pun datang untuk menyelamatkan Feng. Dengan kemampuan yang dimiliki Surou dan statusnya sebagai murid inti, Surou juga dapat dengan mudah memporak-porandakan divisi hukum seorang diri. Dan untuk berterima kasih atas tindakan yang dilakukan oleh Mai dengan cara meminta bantuan kakaknya untuk menyelamatkan dirinya, Feng pun memutuskan untuk masuk ke dalam aliansi Wing. Keesokan harinya, Mai pun mengajak Feng untuk menemui rekan-rekannya untuk menjalankan suatu misi pertamanya. Dan tentu saja Mai juga harus memperkenalkan anggota kelompoknya untuk ikut ke dalam misi kali ini. Misi pertama mereka adalah menjelajahi makam kuno untuk mencari sisa-sisa harta karun yang ada di dalam makam kuno itu. Karena event pemburuan makam kuno masih dalam beberapa hari lagi, Mai pun mengajak Feng untuk berjalan-jalan di pinggiran kota. Di sana, Feng pun sedikit tertarik dengan buku yang dijual oleh para pengemis. Karena Feng memborong buku-buku bekas itu, ia mendapatkan hadiah berupa kompas kuno yang disebut sebagai kompas spirit. Tapi ya awalnya mereka pun tidak yakin apakah kompas ini asli, apakah palsu. Setelah membeli buku dan sedikit mempelajarinya, Feng pun kembali berkeliling kota. Di sana, Feng pun juga melihat ada seorang pengemis yang sedang dipukuli dan uniknya, Feng pun tidak dapat melihat kultivasi dari pengemis itu. Dan tak sampai di sana saja, pengemis itu yang awalnya sangat kokoh dan juga sombong, seketika langsung ketakutan ketika ia disentuh oleh Feng. Bahkan ia mengatakan sesuatu seperti orang yang memohon untuk mengampuni nyawanya. Tak lama setelahnya, event pemburuan makam kuno pun resmi dimulai. Di sana mereka pun melihat ada seorang murid inti dari Asu Dragon yang sedang menjalankan misi yang sama. Bocah ini terlihat sedang membuli seseorang lainnya dan bocah ini juga terlihat sangat menyukai Mai. Tapi Mai pun terlihat menolak dan menjauhi si kampret itu. Dan karena Feng mencoba melindungi Mai dari kejaran si kampret itu, sempat terjadi suatu provokasi di antara mereka. Ya, walaupun hal itu tidak dilanjutkan ke dalam intensitas yang lebih buruk lagi. Di dalam makam kuno, mereka pun menemukan banyak sekali harta karun yang cukup banyak untuk ukuran para murid. Di dalam sana juga mereka pun kembali bertemu dengan kelompok kampret dari murid inti itu dan terjadilah suatu pertarungan. Di dalam pertarungan itu, Feng pun juga harus solo squad. Bahkan Feng pun juga harus bertarung sembari melindungi anggota squadnya. Sungguh anggota tim yang sangat beban.
Setelah mengeksekusi orang-orang itu, Feng pun melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi lebih dalam lagi seorang diri. Di sana ia melihat ada dua orang master yang sedang menahan batu yang sangat besar. Di tengah kedua master ini terdapat suatu gulungan teknik Imperial Sky. Dengan kampretnya di tengah-tengah kedua master yang sedang gelut adu mulut, Feng malah puntun dan mencomot gulungan itu. Feng yang mencomot gulungan itu membuatnya langsung pingsan, dan di dalam bawah sadarnya ia bertemu dengan telur yang dapat berbicara. Setelah sadar dari pingsannya, Feng pun langsung kabur dari tempat itu tanpa mengucapkan salam. Feng yang kabur ia dikejar oleh seorang master yang ada di tempat tadi, tapi tiba-tiba master itu pun langsung menghilang, dan ternyata ia ditangkap oleh seorang pengemis yang Feng temui di kota. Pengemis itu ternyata sangatlah OP dan ia langsung membakar master yang mencoba menyerang Feng beberapa waktu lalu. Keesokan harinya di penginapan, Mai pun sangat histeris. Ia mengira kalau ia akan kehilangan Feng. Tapi ia sangat senang dan bahagia ketika ia melihat Feng kembali muncul di hadapannya. Keesokan harinya lagi, mereka pun kembali ke sekte. Dan beberapa hari kemudian, kediaman Feng pun didatangi oleh gadis dari keluarga Chu. Mereka datang untuk mengajak Feng pergi ke alun-alun kota. Karena di sana akan diadakan event latihan khusus untuk murid inti. Tapi khusus untuk hari ini tempat itu akan dibuka untuk murid dalam. Tibanya di alun-alun kota, Feng pun kembali bertemu dengan si kampret dari aliansi SWORD. Di sana terjadi ketegangan di antara mereka. Mereka yang saling tidak akur membuat keduanya terlibat suatu perselisihan yang membuat keduanya pun saling melepaskan kekuatannya. Benturan energi mereka pun ternyata dihentikan oleh seorang penjaga. Penjaga itu juga meminta agar si kampret dari aliansi SWORD itu untuk naik ke tempat latihan itu. Dan hal itu tentu saja membuat Feng protes. Feng tidak terima karena ia sudah antri duluan malah diduluin si kampret itu. Hal ini memaksa suatu perselisihan antara Feng dengan seorang penjaga. Tapi perselisihan mereka pun tidak berlangsung lama dan terhenti ketika kedatangan seorang tetua aula seni bela diri. Patua ini pun meminta Feng untuk masuk ke dalam sana karena Feng adalah orang pertama yang datang ke tempat ini. Dan siapa yang menduga kalau Feng ternyata dapat bertahan di tempat itu selama 4 jam yang memecahkan rekor yang pernah ada. Sedangkan di tempat lain, saat ini Leng Wuzui sebagai murid dari tetua Zugi mendapatkan suatu misi untuk menemukan seorang bocah dari sekte Asu Dragon yang memiliki kekuatan spiritual untuk menemui dirinya. Tapi berbeda dengan apa yang diminta oleh masternya, Leng Wuzui malah meminta kepada bawahannya untuk mencari bocah itu dan mengeksekusinya. Di tempat lain, saat ini Feng pun diajak Mai untuk ikut ke dalam pertemuan inti aliansi Wing. Tapi sayangnya di sana Feng pun malah membuat suatu ulah yang membuat suatu kekacauan. Feng pun membuat kekacauan hanya karena masalah tempat duduk. Ia tidak terima duduk di paling pojok. Feng yang ditegur baik-baik malah nyolot. Selain nyolot, Feng pun juga mulai menghajar anggota aliansi Wing. Dan tak hanya anggotanya saja, Feng pun juga menghajar ketua aliansi Wing. Pertarungan mereka pun cukup intens dan juga menarik dan juga sedikit epik. Dan kalian dapat membacanya sendiri di chapter 66. Beberapa hari kemudian, Feng, Mai dan juga beberapa murid dari aliansi Wing menjalankan suatu ujian tes untuk menjadi murid inti. Dan lagi-lagi Suroulah yang menjadi panitia ujian kali ini. Dengan sangat mudah, Feng pun dapat menyelesaikan ujian ini karena Feng memang jago gitu kan. Sedangkan di tempat lain, Mai pun tertangkap oleh orang-orang dari aliansi SWORD. Orang-orang dari aliansi SWORD ini selain untuk membuat gagal murid-murid dari aliansi Wing, mereka juga mengincar untuk mengeksekusi Feng di tempat ini. Tapi sayangnya Feng tidak berada dalam satu rombongan dengan mereka. Di tempat yang sama, Mai yang tertangkap ia akan dikecup oleh salah seorang kampret. Tapi sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba BAM! Ia terkena suatu serangan yang dilepaskan oleh Feng. Dan di tempat inilah terjadi suatu pertarungan kembali. Feng lagi-lagi ia harus solo squad. Feng juga dengan kemampuan yang dimilikinya ia dapat mengeksekusi orang-orang dari aliansi SWORD. Dan tidak ada yang tersisa. Setelah selesai ujian tahap pertama, mereka pun juga harus mengikuti tes terakhir, yaitu tes bakat. Di sana, para murid akan mengalirkan ki mereka ke dalam prisma untuk melihat tingkatan bakat yang dimilikinya. Tapi sayangnya prisma itu pun tidak menyala ketika giliran Feng melakukan tes bakat. Ya, walaupun Feng gagal dalam tes bakat, tapi Feng pun tetap lulus menjadi murid inti. Di hari pertamanya Feng menjadi murid inti, Feng juga telah menyinggung seorang murid
yang terkenal sebagai murid terkuat di Asu Dragon, dan Feng pun langsung dihajar habis-habisan. Tapi beruntungnya Feng pun dapat dilindungi oleh seorang master yang ada di tempat itu. Dan di sini Feng pun tidak terima dan ia berjanji dalam waktu 1 tahun ke depan ia akan membalaskan ini semua dan akan mengadakan suatu pertarungan ulang di antara mereka. Dan untuk menjaga harga dirinya, si kampret Gong Luyun ini memberikan suatu Feng kesempatan untuk menghajarnya 3 kali saja. Dan jika Feng dapat menghajarnya 3 kali, maka ia akan memenangkan pertarungan itu. Pertarungan yang akan diadakan 1 tahun ke depan. Setelah kejadian itu, karena Gong Luyun sebagai murid terkuat di sekte membuat dirinya memiliki banyak sekali pengikut. Banyak para pengikutnya pun tidak terima dengan sikap sok belagu yang dimiliki oleh Feng. Tapi karena kroco-kroco ini bukanlah lawan yang pantas untuk Feng, Feng pun dapat dengan mudah menghajar para kampret-kampret itu. Setelah puas menghajar para kampret-kampret, Feng pun memutuskan untuk pulang kampung untuk mengabari keluarganya. Di tempat yang lain, saat ini Leng Wuzui pun sudah tahu siapa bocah yang ternyata dicari oleh masternya, dan ia menyuruh anggotanya untuk segera mengeksekusi Feng. Tapi sayangnya orang-orang yang dikirim untuk mengeksekusi Feng telah tewas secara misterius. Sedangkan di tempat lain, Feng yang ingin kembali ke rumah, ia melihat ada pamannya yang sedang terlibat suatu pertarungan. Di sana juga pamannya pun memberitahu kalau keluarga Chu terlibat dalam suatu masalah. Dan benar saja, ketika Feng datang ke kota, keluarga Chu sudah dalam kondisi yang sangat tragis. Mereka dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang yang menginginkan menguasai keluarga Chu. Dan di tempat ini, Feng pun kembali terlibat suatu pertarungan yang sangat sengit demi melindungi kota dan juga keluarganya. Yang pada akhirnya, Feng pun dapat mengeksekusi orang-orang yang mencoba menghancurkan keluarganya. Keesokan harinya, keluarga Chu pun mengundang para bangsawan lokal yang ada di kota ini. Keluarga Chu pun berencana untuk menyatukan kekuatan yang ada di kota ini agar kejadian yang menimpa keluarganya tidak terulang kembali. Tapi sayangnya hal itu mendapatkan suatu penolakan. Tapi orang-orang yang menolak hal itu langsung dihajar oleh Feng. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Feng pun dapat menaklukkan isi kota seorang diri. Tapi ternyata ada seorang pria yang berani menolak Feng. Pria itu bahkan akan mengambil alih kota di bawah kendalinya. Ia berani seperti itu karena ia membawakan token milik penguasa kota kelas 2. Karena memang secara administrasi kota ini berada di bawah kendali Lord dari kota kelas 2. Sedangkan kota kelas 2 berada di bawah kendali kota kelas 1 dan seterusnya. Di tempat lain, Lord dari kota kelas 2 ini pun datang untuk mengambil alih kota keluarga Chu. Hal itu terjadi karena memang di kota ini ditemukan area tambang yang memiliki nilai yang cukup banyak. Tapi ternyata rombongan Lord ini dihadang oleh Suro. Selain menentang dengan kekuatan yang dimilikinya, Suro juga menentang itu dengan status politiknya sebagai tuan putri dari penguasa kota kelas 1, kota Vermilion Bird. Keesokan harinya, pada malam hari, Feng pun melakukan kultivasi di dekat hutan pinggir kota. Feng yang sedang melakukan kultivasi dirinya dihampiri oleh Leng Wuzui. Di sana, Leng pun ingin langsung mengeksekusi Feng. Terjadilah suatu pertarungan kembali di antara mereka. Tapi di sini Suro pun datang untuk membantu Feng. Tapi sayangnya Leng Wuzui ini datang ke tempat ini juga tidak sendirian. Ia datang dan didukung oleh tetua dari keluarganya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, sayangnya Suro dan juga Feng tidak cukup kuat untuk melawan Pak Tua itu yang memang memiliki level kultivasi jauh di atas mereka. Tapi beruntung sebelum mereka dieksekusi, datang suatu serangan susunan spirit yang menangkap Leng Wuzui. Leng pun tahu kalau teknik ini adalah teknik milik masternya. Leng juga meminta maaf atas tindakannya ini. Tapi masternya yaitu Tetua Zugi tidak memberikan ampun. Ia langsung melenyapkan Leng dengan menggunakan tekniknya. Melihat Feng ada di hadapannya, Master Zugi ini juga menawari Feng untuk menjadi muridnya. Dan tentu saja dengan berbagai macam persyaratan. Dan selesailah alur cerita Martial God Asura season ini dari chapter 1 hingga chapter 100. Kalian bisa lanjutkannya di playlist. Di sana udah Bang Jack susun biar nggak ribet ya kan. Dan biar nggak banyak lagi yang nanya part 1 mana part 1. Waduh, bangke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Haus coy.